Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Rofiqoh dari MI Nurul Hidayah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu selalu berharap keadaan kalian selalu sehat dan bahagia. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari pendidikan Pancasila. Nah, bab yang kita pelajari pada hari ini adalah bab keempat, yaitu yang berjudul Ayo Menjaga Lingkungan Sekitar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal ruang-ruang atau tempat-tempat yang ada di dalam rumah. Dan yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar tersebut. Kita mulai dengan lingkungan sekitar yang paling dekat dengan kita, yaitu rumah kita. Nah, adapun bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Di rumah kita pasti ada ruang-ruang tertentu, pasti ada memiliki beberapa ruang. Misalkan ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada ruang keluarga, ada dapur, ada kamar mandi, dan ada juga halaman. Nah, bagaimana keadaan ruang-ruang tersebut? Ibu guru jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kamar tidur. Seperti yang kita ketahui, di dalam kamar tidur biasanya terdapat beberapa barang. Contohnya, ada kasur, ada lemari, maupun meja belajar. Nah, kamar tidur ini tempat yang sangat sering kita tempati karena kita tidur di sana, bermain di sana, dan juga belajar di sana. Supaya tempat ini terlihat bersih, kita harus selalu menjaga kebersihannya. Dengan bagaimana caranya? Nah, jika makan, sebaiknya kita tidak makan di tempat tidur, karena tempat makan juga ada tersendiri, misalnya di meja makan. Selain itu, kamar tidur sebaiknya memiliki jendela agar udara di dalamnya bisa bergantian, sehingga kita tidak merasa sesak di dalamnya ketika berlama-lama. Yang kedua adalah kamar mandi. Nah, kebersihan kamar mandi ini juga sangat penting karena di tempat inilah kita membersihkan badan dan seringkali kita juga mencuci pakaian di kamar mandi. Untuk menjaga kebersihan kamar mandi setelah menggunakannya, kita jangan lupa membersihkannya lagi agar kamar mandi selalu terlihat bersih dan sehat. Yang ketiga adalah ruang tamu. Nah, ruang tamu ini biasanya berada di tempat paling depan di rumah kita. Nah, di ruang tamu inilah biasanya kita sering kedatangan tamu. Tamu adalah orang yang datang ke rumah kita. Nah, biasanya setelah tamu datang, kita harus segera membersihkan ruang tamu agar terlihat rapi kembali. Biasanya di ruang tamu ini terdapat meja, kursi, maupun lemari untuk meletakkan beberapa barang. Dan yang nomor 4 adalah ruang keluarga. Ruang keluarga ini biasanya terletak di bagian tengah di rumah kita. Nah, barang-barang yang ada di sana biasanya ada kursi atau tikar, ada televisi, dan ada beberapa barang juga. Nah, di ruang tamu ini biasanya kita berkumpul bersama-sama keluarga, saling bercanda dan bercengkrama. Nah, oleh sebab itu, agar kita berkumpul dengan senang, kita harus membersihkan ruang tamu agar terasa nyaman dan indah. Yang kelima adalah dapur.
Sebagian besar rumah biasanya dapur itu ada di bagian belakang. Nah, barang yang ada di dapur adalah kompor, peralatan masak lainnya, tempat piring, gelas, maupun sendok. Nah, di dapur ini ibu sering mencuci piring dan memasak di sana. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan dapur. Yang keenam adalah ruang makan. Di ruang makan biasanya terdapat meja makan. Nah, setelah ibu memasak, biasanya ibu menyajikan makanan di meja di ruang makan. Setelah itu, kita biasanya makan bersama-sama keluarga di ruang makan. Nah, setelah makan, sebaiknya kita segera merapikan kembali makanan dan membersihkan meja. Yang terakhir adalah halaman rumah. Nah, di halaman rumah ini biasanya terdapat di depan rumah kita. Nah, di sana biasanya terdapat beberapa tanaman seperti bunga, pepohonan agar halaman kita terasa rindang dan sejuk. Nah, biasanya setiap hari terdapat banyak daun-daun yang jatuh. Jadi, sebaiknya setiap hari kita harus membersihkan halaman agar selalu terlihat rapi dan indah. Nah, setelah mengenal beberapa tempat yang ada di dalam rumah kita, bagaimana cara kita membersihkannya? Nah, kita sebaiknya membersihkannya setiap hari. Bagaimana caranya? Agar lebih mudah membersihkannya, sebaiknya kita mengerjakannya secara bersama-sama. Jangan lupa membantu ibu di rumah agar beban ibu tidak terlalu berat. Selain lebih mudah dan ringan mengerjakannya, jika bersama-sama kita mengerjakannya dengan senang dan bercanda. Bisa dilakukan dengan bercanda. Nah, kita bisa melakukannya bersama-sama ayah, kakak, adik, dan ibu. Biasanya kita membagi tugas dalam membersihkan lingkungan rumah. Misalnya, yang membersihkan halaman ayah, yang membersihkan kamar kalian dan kakak, yang membersihkan lingkungan dapur dan kamar mandi itu ibu. Nah, kalau kalian biasanya bagaimana cara membersihkannya? Apakah juga dilakukan bersama-sama? Ya, bagus. Sebaiknya memang kita selalu membantu ayah dan ibu agar pekerjaan orang tua kita terasa ringan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran ibu ya. Ibu harap apa yang sudah ibu jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Dan jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.